Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena dengan kasih sayang dan rahmatnya lah hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang majelis guru dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh CGP Angkatan 9 SMA Negeri 3 Merangi. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ida. Kepada Ibu Ida, persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua. Sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang mana atas ridho dan hidayahnya kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang majelis guru ini dalam rangka kegiatan diseminasi oleh CGP SMA Merangi. Untuk yang pertama, ini menyita perhatian daripada kita semua bahwa kemarin Pak Kurikulum sudah mengundang Bapak Ibu Guru dan TU untuk mengikuti kegiatan diseminasi CGP terkait dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif sekolah. Harapannya adalah untuk perbaikan. Salah satunya adalah budaya positif, budaya yang baik. Budaya positif di sekolah kita ini sudah banyak sekali yang kita lakukan, tinggal konsistensi dalam pelaksanaan saja yang mungkin belum kita konsisten. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan penguatan dan dukungan kepada kita semua. Acara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Farul. Kepada Bapak Farul kami persilakan. Terima kasih ya Rabbana ta'awudhi min sultanik Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, materi disiplin positif dan keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ibu Aridayanti MSI yang insya Allah akan memotivasi dan memberikan inspirasi kepada sekolah kita ini untuk menjadikan sekolah kita yang sesuai dengan harapan pendidikan nasional, yaitu menjadikan murid sebagai profil pelajar Pancasila. Materi kedua tentang 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan manusia akan disampaikan oleh Bapak Sudaryanto. Kepada Pak Sudar kita persilakan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil, Bapak Guru semuanya, dan saksi nyata, dan ini merupakan sebuah rangkaian program dari calon guru penggerak yang sampai pada saat. Salawat bersalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Terus yang kedua adalah 5 posisi kontrol menurut Sain Gosen. Yang pertama di situ saya mengutip bahwa KHD atau Ki Hajar Dewantara dalam kutipannya salah satunya menyatakan perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani pada akhirnya sama dengan seorang pendidik. Ya, petani dalam menanam padi hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, petani hanya dapat memperangi kondisi tanah,
memelihara tanaman padi, memperoleh pupuk, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi pada intinya sebenarnya seorang pendidik itu hampir sama diibaratkan seorang petani. Ya, jadi petani tadi sudah disampaikan oleh Ibu Aridayati bahwasanya petani itu hanya bisa menuntun ya tumbuhnya padi. Dia tidak bisa merubah padi menjadi tanaman jengkol atau padi merubah menjadi tanaman yang lain. Tetapi dia bisa menuntun tanaman padi itu agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha untuk menuntun murid dalam memenuhi kebutuhan murid secara positif, pada akhirnya guru tersebut sudah menjadi bagian sebuah petani. Nah, tadi kalau sudah saya sampaikan bahwasanya kalau petani itu supaya mencapai hasil yang maksimal. Tetapi kalau guru di sini seorang pendidik bisa menuntun siswa atau murid itu untuk mencapai kodrat, ya, kodrat alam maupun kodrat zaman agar menuju keselamatan, baik keselamatan dunia maupun di akhirat. Nah, menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kehidupan dan kebutuhan dasarnya. Ya, setiap aktivitas, tindakan, perbuatan itu memiliki tujuan tertentu, dan tujuan itu ada tujuan yang positif, ada tujuan yang negatif. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar telah terpenuhi secara mandiri, secara memadai, artinya semua lengkap 5 kebutuhan dasar itu, maka murid akan tumbuh secara seimbang dan bahagia. Ya, sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang atau murid akan mengalami emosi negatif. Bisa sedih, bosan, kecewa, bahkan dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, dengan kata lain, perilaku tersebut adalah seorang biasa respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia itu, ya, atau murid itu karena respon, ya, akibat respon dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Budama, sekalian. Yap. Ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5. 1, bertahan hidup. Yang kedua, hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi sama dengan sandang, papan, dan pangan. Jadi bisa kita bayangkan kalau seandainya kebutuhan bertahan hidup yang pertama ini tidak terpenuhi, ya, seorang siswa gimana dalam proses pembelajarannya. Ya, mungkin kita sepakat bahwasanya ketika kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya, mungkin belajarnya bisa, ya, tidak fokus karena kondisi kelaparan dan sebagainya. Nah, itu salah satu usahanya, ya, salah satu usahanya bertahan hidup itu dari segi ekonomi berarti dia harus bekerja bisa berdagang. Kalau kita di sini Bapak Ibu guru semuanya seorang pendidik, mungkin itu juga bagian dari bertahan hidup, ya, mempertahankan, ya. Seperti yang sudah saya lakukan dulu, pernah melakukan sebuah penelitian ketika kurikulum KTSP di kelas 3 itu melakukan penelitian tentang kondisi Sukanadalam tentang budaya. Ternyata banyak Sukanadalam pada waktu itu di SPI itu ternyata ketika belajar di sekolah di SPI sana itu sebenarnya kalau kebutuhan bertahan hidup dari segi makanan dia terpenuhi, ternyata lebih cepat nangkap daripada masyarakat sekitar setempat di situ. Karena menurut anak-anak yang sudah saya suruh melakukan penelitian, ternyata ketika mereka belajar di sekolah di SPI sana, itu ada yang ketika berangkat sekolah tidak makan, tidak jajan, ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, apakah seorang siswa bisa menerima, ya, pelajaran dengan baik, dengan kalau seandainya kebutuhan bertahan hidup ini kurang dipenuhi. Banyak kejadian ketika kebutuhan bertahan hidup seseorang atau manusia tidak terpenuhi, maka dia akan selalu melakukan tindakan yang melawan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bahkan peraturan-peraturan yang ada. Nah, dalam kasus itu ditulis, Doni apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah kamu lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan yang dibutuhkan Doni di situ kasus itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, bagaimana dia ketika di sekolah tidak membawa bekal? Apa usahanya? Apakah dia tetap mempertahankan tidak makan
atau mungkin dia numpang kawannya. Nah, itu termasuk bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Terus yang berikutnya, yang berikutnya. Nah, slide yang berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayang ini seperti yang sudah kita lihat setelah kita amati, kita juga tahu ya ternyata pelanggaran-pelanggaran di sekolah kita ini ternyata banyak siswa-siswa yang memang benar-benar kurang kasih sayang. Ya, ketika orang tuanya jauh, tidak ada di sini, dia ikut mbahnya. Ya, mereka melakukan karena di rumah kebutuhan kasih sayang juga tidak ada, akhirnya di sekolah melakukan pelanggaran, melawan nilai-nilai kebajikan dan nilai peraturan yang ada di sekolah. Nah, ini. Begitu juga di sekolah. Ya, ketika di sekolah tidak ada kasih sayang dari temannya, ya tidak ada kasih sayang dari gurunya, ini juga akan bisa menyebabkan seorang anak, seorang murid itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Ini salah satu. Nanti kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa. Ini sepertinya hampir sama setiap sekolah. Ya, pelanggaran-pelanggaran anak ini kebanyakan ternyata memang kasih sayang di luar sekolah atau di keluarga, orang tuanya maupun teman, mungkin dari gurunya, sehingga mereka melakukan, ya, melampiaskan kebutuhan kasih sayang ini dengan hal-hal yang negatif. Yang tadi sudah saya sampaikan, itu melawan nilai-nilai kebajikan dan peraturan yang sudah disepakati. Terus yang berikutnya, nah ini penguasaan, berarti menguasai, ya, kemudian menguasai. Jadi seorang manusia, seorang murid, salah satu adalah itu kebutuhan dan kemandirian untuk mencapai, ini usaha senang ya. Jadi kekuasaan, jadi ingin menguasai. Jadi kalau istilahnya mungkin bahasa yang kasarnya ya, ingin jadi preman gitu. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin ingin menguasai kelasnya karena mungkin dia merasa pintar. Dia ingin menguasai. Oh, kamu harus ikut saya. Ya, kamu harus bagian saya. Kalau nggak bagian saya, awas loh. Atau mungkin tidak saya kawani. Ada kekuasaan. Ya, mungkin di masyarakat juga ada yang seperti itu, yang memang dalam kehidupan sehari-harinya ingin menguasai, ya, dia yang paling dominan. Nah, itu di bawah itu, dalam kasus Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, ya, dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dengan kekuasaan. Ya, jadi kalau ada beberapa siswa atau murid kita yang mungkin dia karena kebutuhan kekuasaan ini di keluarganya tidak ada atau di luar sekolah tidak ada, dia menyalahgunakan kekuasaannya di sekolah. Salah satunya itu tadi sudah Bapak saya sampaikan, ya, salah satunya adalah ingin menguasai teman-temannya, ya, ingin menguasai rekan-rekannya. Kalau dia itu yang paling baik, yang paling pintar, ya, dia ingin menguasai. Terus yang berikutnya, kebutuhan kebebasan. Nah, ini kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi memiliki pilihan. Jadi artinya ini kebutuhan dia seorang murid itu seorang manusia harus bebas, ya, tidak dikekang. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Ya, kalau anak itu terkekang, ya, kalau sementara kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dia akan selalu melakukan penyimpangan yang melanggar nilai-nilai kebajikan dan peraturan sekolah. Misalnya mungkin kalau di sekolah, ya, di sekolah dia ingin bebas, ya, tidak mengindahkan aturan-aturan yang di sekolah, ya, itu biasanya juga melampiaskan karena kebutuhan tentang kebebasan, ya, di keluarganya, di luar sekolah, mungkin dengan temannya tidak terpenuhi, ya, sehingga dilampiaskan di sekolah. Terus yang berikutnya, kebutuhan kesenangan. Ya, jadi kita bayangkan kalau seandainya siswa atau kita semua berangkat dari rumah senang, dalam kondisi senang, ya, kita yakin dan percaya kita semuanya, Bapak Ibu guru, bahkan murid, bahkan siswa, ya, ketika murid berangkat dari rumah kondisi senang, sehingga dia akan siap menerima pelajaran di sekolah dan penuh semangat. Begitu juga dengan gurunya, ketika di dalam kehidupan keluarga dia rukun,
ya tidak ada masalah. Ketika berangkat kerja ngajar pun dia akan merasa senang. Ya, berarti di situ kebutuhan kesenangan akan terpenuhi. Nah, di situ dalam kasus Doni adalah menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, ini biasanya karena murid ya kebutuhan akan kesenangan di luar di keluarga atau di luar sekolah itu kurang terpenuhi sehingga dia melampiaskan kebutuhannya di sekolah. Itu salah satunya. Terus yang berikutnya, nah habis mungkin dilanjutkan langsung ke posisi kontrol. Kita lanjutkan ya. Ya tidak berada atau mungkin perlu kita hilangkan. Yang pertama, nah, posisi menghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang melakukan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya, awas loh. Seperti itu. Ya. Jadi dengan suara yang keras atau mungkin dengan suara-suara yang tadi menghardik. Ya, mungkin kalau bahasa dulu ada yang bilang ibu kamu. Ya kalau dulu, sekarang tidak dilarang. Nah, bahasa-bahasa seperti itu sudah mulai dilarang. Ya, nah itu botol-botol kamu, dasar pemalas. Nah ini bagian dari penghukum. Ya, itu contohnya kamu selalu saja salah. Ya, kamu pasti selalu yang terakhir. Tapi dengan suara yang keras itu. Ya, tidak. Itu tadi sudah disampaikan. Ya, tidak ada pikiran dan sebagainya. Itu juga itu sudah harus mulai ditinggalkan. Ya, kalau kita susah ya pelan-pelan meninggalkannya. Nah ini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran, yaitu yang berhasil cara dia. Artinya cara dia. Jadi apa yang disampaikan itu guru itu bukan berdasarkan karena memang aturan sekolah, memang cara dia yang dipakai, memang model orangnya gitu. Model orangnya dengan bahasa-bahasa seperti ini. Ini model-model tipe-tipe yang penghukum. Yang berikutnya posisi kontrol. Nah ini salah satu tambahan penghukum tadi ya. Itu menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini bisa fisik itu ya. Kita mungkin ada yang dipukul, ditampar, ditendang, dan yang verbal itu dengan kata-kata tadi yang saya sampaikan. Ya misalnya kurang ajar, ya mungkin dayak kamu, kubu kamu, nah itu tidak boleh. Ya. Nah ini salah satunya sudah harus mulai ditinggalkan. Ya kalau tidak bisa pelan-pelan meninggalkannya. Terus, itu dampaknya penting itu tadi, dampaknya di bawah. oh ya dampaknya coba, Pak Darul. Nah itu salah satunya dampaknya adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, tidak menyukai pelajaran yang diaku. Jadi kalau biasanya kalau kita sering seperti itu, maka ketika ada pelajaran guru tersebut dia akan selalu astagfirullah. Itu lagi gurunya yang masuk. Nah seperti itu nanti. Kalau kita dengan bahasa-bahasa model penghukum, ini bisa berupa fisik, bisa berupa verbal itu ucapan. Ya, nah itu sudah mulai harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Aridayanti. Ya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini suaranya lembut. Ya pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi bahasanya supaya tidak nyaman. Ya bersalah, rendah diri, kata-kata yang keluar itu lembut ya. Nah misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, terus yang berikutnya berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Ya bahasanya bahasa lembut. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah ini termasuk bahasa-bahasa yang tidak nyaman. Bahasa supaya murid itu akan merasa bersalah gitu. Aku akan muncul rasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dia, tentang mereka,
yang merasa dia tidak berharga. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa seperti ini, dia akan merasa rendah diri, dia tidak berharga, terus telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Nah ini, ya mungkin Bapak Ibu yang seperti ini juga sebenarnya juga dilarang. Ya dilarang, itu sudah harus mulai kita tinggalkan. Terus yang berikutnya, yang yang ini. Nah, berbicara nadanya tenang, ya merasa bersalah, tenang, ya bukan suara yang asik yang keras, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan akan membuat murid merasa akan menjadi orang yang gagah, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru di posisi merasa bersalah ini termasuk bagian dari identitas gagah. Ya, murid akan rendah diri di situ. Terus yang berikutnya posisi teman. Ya, posisi teman ini guru pada posisi ini mengajak sebagai kawan gitu. Ya, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Berarti mungkin dengan cara-cara ya kayak penyuluhan, pengarahan. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dengan murid. Guru di posisi ini teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang dengan berkata, ayo bantulah demi Bapak, atau manggilnya halo bro. Nah, seperti itu. Itu juga bagian dari teman. Halo sayang misalnya. Guru dengan siswa seperti itu, guru dengan murid. Menggunakan halo sayang gitu. Halo sayang bisa, halo bro bisa. Ya, halo Tapi kalau sayang. di lokal nggak boleh halo sayang kan itu. Kalau di lokal ini ketika siswa-siswa yang mungkin bermasalah, yang melakukan kesalahan, ya kita gunakan seperti itu. Ya, nah ini kita lakukan, kita anggap siswa itu sebagai teman. Nah, siswa menganggap kita juga sebagai teman. Nah ini hal negatif yang positif teman adalah bila suatu guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa. Jadi negatifnya itu dampaknya ketika suatu saat ini akan mengalami ketergantungan. Jadi ketika guru itu tidak bisa memenuhi posisi sebagai teman, maka siswa itu nanti akan cenderung dia akan kecewa, ya akan putus asa di situ. Ya suatu saat itu, positifnya dia bisa bercanda. Ya bisa ketawa dengan guru dengan siswa, tetapi negatifnya nanti akan memunculkan ketergantungan guru dengan siswa, dan juga bisa mengakibatkan siswa memilih guru nanti. Kenapa? Karena siswa itu nanti akan taat dengan guru-guru yang dekat seperti ini, dan ketika guru yang tidak dekat dengan menggunakan model teman seperti ini, nanti dia tidak akan mengikuti aturan yang disampaikan oleh guru ya posisinya tidak sebagai teman. Ya, nanti posisinya akhirnya nanti akan bisa menyebabkan murid memilih guru dan guru memilih murid. Kenapa? Karena guru juga akan merasa ini anak ini juga susah diatur karena memang selama ini tidak ada posisi teman. Akhirnya malas dia ngajarnya, memberikan arahan juga malas, memberikan bimbingan juga malas. Ini dampak negatifnya kalau posisi teman. Ya, posisi baiknya seperti itu, kita semakin akrab dengan siswa. Posisi baiknya. Terus yang berikutnya, nah model seperti ini ya juga dianjurkan, ini sudah mulai ditinggalkan. Ya nanti akan diperkuat oleh materi Bu Endang ya. Nanti kita menuju ke situ. Terus yang berikutnya, posisi teman guru berbicara dengan suara ramah, ini suaranya ramah. Tadi bilang suara bro, sayang, atau mungkin istilah-istilah yang keren sekarang ini apa? Ya, halo baby misalnya. Itu bisa. Dia kondisi sebagai teman akrab, cenderung bersedia, gurau, dan menjaga suasana tetap santai. Ya, identitas yang tercipta itu identitas sukses. Tetapi ini juga karena masih eksternal tadi, eksternal di luar ya, bukan karena faktor intrinsik. Itu juga tidak diharapkan. Ya, tidak diharapkan karena seorang murid atau siswa akan melakukan tindakan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, peraturan sekolah, kesepakatan sekolah, itu karena ada faktor eksternal, karena ada orang dekat.
Ya, ketika orang dekat itu tidak ada, dia akan merasa kecewa nanti, merasa murung dan sebagainya. Dia akan tergantung terus. Nah, maka ada faktor ketergantungan pada murid kepada orang tertentu. Murid tidak mandiri, murid tidak bisa apa tadi Ustaz? Balik lagi ke awal. Yang posisi teman. Masuk kepada posisi pemantau, monitor. Pemantau itu berarti kan artinya kita mengawasi, ya, mengawasi murid kira-kira sesuai dengan aturan yang sudah disepakati enggak. Dan ketika sudah disepakati dan ternyata murid melakukan kesalahan dari pantauan dari posisi pemantau ini, maka seorang murid akan mendapatkan sanksi. Nah, itu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, ini langsung saja kepada pertanyaan, apa yang telah kamu lakukan? Ini posisi pemantau. Ya, sanksi atau konsekuensi apa yang akan diterima? Ya, jadi kita mengembalikan kepada peraturan karena kita posisinya sebagai pemantau, mengawasi. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, ini posisi pemantau atau monitor. Terus, Mas Arun? Ini masih posisi pemantau. Seorang pemantau suaranya datar, tidak emosional, tidak bersendau-gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Ya, tercipta identitas yang positif atau berhasil. Ya, pemantau pula senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Nah, ini sering kita lakukan pemantau ini. Artinya sering menyampaikan kepada murid kita, ya misalnya kira-kira rambut kamu sudah sesuai nggak dengan aturan sekolah, pakaian kamu sudah sesuai nggak dengan aturan sekolah. Nah, jadi kita mengembalikan ke peraturan. Ya, sepatu kamu sudah sesuai nggak ke peraturan sekolah. Kita tidak boleh langsung menjudge. Anak itu salah, kamu salah, rambutnya panjang, kamu salah, rambutnya seperti ini. Cuma kita kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan, kira-kira rambut kamu sudah sesuai nggak dengan peraturan yang sudah kita sepakati. Ya, ini posisi sebagai pemantau atau monitor. Dan yang terakhir, posisi manajer. Ya, posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Itu artinya berkolaborasi. Ya, berkolaborasi dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dan lebih cenderung di sini tadi sudah disampaikan oleh Bu Aridayanti. Ya, di posisi manajer ini diharapkan murid itu sudah memiliki keyakinan, ya, motivasi intrinsik, ya, motivasi yang ada dari dalam. Ya, sehingga di situ ada pertanyaan, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Nah, jadi artinya di situ nanti akan disampaikan oleh Bu Indah, ya, terkait dengan keyakinan kelas. Karena di posisi manajer ini harus ada motivasi intrinsik, ya, motivasi dari dalam. Terus jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, jika meyakini, apakah kamu bisa memperbaikinya? Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi yang mencari solusi itu sebenarnya siswa sendiri. Ya, siswa itu dituntut untuk sebagai manajer bisa mengatasi masalahnya sendiri. Ya, kita masalahnya sendiri dan mungkin bisa memecahkan masalah dengan orang lain. Nah, itu yang perlu saya sampaikan pada materi pada hari ini, yang modul 1.4 tentang budaya positif, materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Apa mungkin perlu interaksi dialognya perlu disampaikan? Posisi kontrol ini yang diharapkan walaupun kita mungkin saat ini belum bisa, tetapi harus berusaha untuk merubahnya. Itu adalah yang paling ideal adalah posisi manajer. Karena di posisi manajer ini siswa itu memang dituntut untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Ya, dia yang punya masalah dan dia yang bisa mengatasi masalah itu. Ya, kita guru sebagai posisi manajer itu cuma bisa memanage, ya, mengarahkan agar siswa atau murid ini memang benar-benar dia berada di posisi manajer.
ya, dengan adanya keyakinan kelas yang nanti akan disampaikan oleh Bu Irda. Konten tadi yang sudah disampaikan, ini bagian dari interaksinya. Itu ini interaksi posisi sebagai teman. Coba dari penghukum dulu, Pak Dar. Nah, guru misalnya. Dani, sini kamu. Tapi suaranya keras ya. Sini kamu. Dan selamat pagi Pak. Nah, ini ke siswanya kan. Selamat pagi Pak. Nah, guru, kamu lagi selalu terlambat. Kamu selalu terlambat. Nah, Dani, maaf ya Pak. Nah, guru, apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Langsung jawab Daninya. Kenapa saya harus keliling ke lapangan basket Pak? Guru, karena kamu melawan Bapak berani-beraninya. Karena kamu melawan Bapak berani-beraninya jawab. Sudah terlambat berani jawab. Sekarang keliling lapangan 5 kali sekalian biar kamu kapok. Cepat pergi sana. Nah, ini salah satu posisi kita sebagai penghukum, ya. Dialognya seperti itu. Ini untuk gambaran aja kepada Bapak Ibu semuanya. Terus yang berikutnya sebagai teman, merasa bersalah. Nah, guru, Dani, sini kamu. Dani jawab, selamat pagi Pak. Gurunya, terus itu murid Dani, kenapa kamu terlambat lagi nak? Ya Tuhan, Dani, kamu senang ya bikin Bapak susah kalau kamu terlambat lagi. Nanti Bapak yang ditegur kepala sekolah, terus jadi omongan guru-guru. Disangka Bapak nanti tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Terus Dani jawab, maaf Pak. Nah, guru, duh Gusti Dani, kamu suka ya kalau Bapak ditegur kepala sekolah dan menjadi omongan guru-guru. Terus Bapak harus tulis apa di buku absen kamu? Ini kamu sudah sering terlambat. Bapak harus apa coba? Dani jawabnya, maaf Pak, maaf sekali Pak. Guru, ya sudah, lain kali jangan bikin Bapak susah lagi ya nak. Bapak lama-lama tidak kuat kalau kamu begini terus. Bapak bisa jantungan ditegur Bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Nah, terus Dani, maaf ya Pak, maaf sekali. Nah, ini membuat merasa bersalah. Di situ pokoknya, duh Gusti, kamu suka. Ini merasa bersalah ya dengan guru yang sudah menegurnya. Terus yang berikutnya sebagai teman. Nah, ini sebagai teman, kalimat yang digunakan, dialognya, Dani, sini kamu. Ya. Atau mungkin pakai sayang atau pakai bro ya. Terus Dani, selamat pagi Pak. Wah, sudah jam berapa ini Dani? Nah, terlambat lagi ya? Ya bro. Dani, habis Bapak saya terlambat bangunin, habis ibu saya terlambat bangunin saya Pak. Nah, terus guru, kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ya, jadi biarpun kamu bukannya anak yang larinya kencang, paling kencang, kok bisa terlambat sih? Terus Dani jawabnya, iya Pak, saya memang terlambat bangun tadi. Ya, jadi biarpun saya larinya kencang, tetap nggak bisa terkejar Pak untuk ke sekolah. Terus guru jawab, ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Ya biar nggak terlambat lagi. Bikin senang Bapak, ya demi Bapak, bisa kan? Nah, terus Dani, bisa lah Bu. Ini posisi teman ya, jadi kan komunikasinya akrab ini. Ya, komunikasinya akrab. Guru, ya sudah sana masuk kelas, nanti Bapak beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada aja. Nah, itu yang posisi sebagai teman. Terus sebagai pemantau. Pemantau ini tadi sudah disampaikan mengawasi. Ya, interaksi kalimatnya, dialognya. Dani, sini kamu. Ya, Dani jawabnya, selamat pagi Pak. Ya, Dani, ya guru jawabnya, Dani, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Ya, Dani jawab, kita harus bersekolah jam 7.00 Pak. Terus gurunya bertanya, iya betul, sekarang sudah jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Dani sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Daninya jawab, paham Pak,
saya harus tinggal kelas selama 20 menit. Ya gurunya lalu menjawab, ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.00 pasti istirahat, kamu harus tinggal kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Dan ini baik Pak. Nah ini posisi sebagai pemantau ya, pemantau. Terus yang berikutnya, nah ini posisi yang diharapkan sekarang, apalagi di kurikulum merdeka, yang anak itu diberikan kemerdekaan. Jadi kita tidak boleh mengintervensi, menuntut. Mereka sendiri ada masalah, mereka sendirilah yang menyelesaikan masalah itu. Ya dengan motivasi dari dalam, dengan motivasi intrinsik. Nah ini komunikasi, interaksi yang di kalimat yang digunakan. Guru Dani, sini kamu. Selamat pagi Pak. Gurunya, selamat pagi Dani. Terus gurunya, ya ini posisi manajer. Ya, sekolah maksudnya jam berapa? Maksudnya jam 7.00, sekarang sudah jam 7.00. Jadi sekarang bagaimana ini Dani? Terus Dani, maaf Bu, atau Pak, ya maaf Pak, saya lupa setel alarm saya semalam. Ini Dani. Terus guru, baiklah, ya menurut keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, terus jawabannya Dani, menghargai diri sendiri dan orang lain. Mungkin ya Pak. Terus gurunya, setuju. Jadi apa Dani meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Dani jawab, iya Pak, saya meyakininya. Terus guru menjawab, apakah Dani bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Pak. Gurunya jawab, bagaimana kamu mengatasi keterlambatan ini? Daninya jawab, saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Pak. Terus gurunya, baik, kalau Dani lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Daninya, ada Pak, kakak saya, Kak Doni. Terus guru, apalagi selain Kak Doni? Mungkin itu ya gambaran yang saya sampaikan. Contohnya, dialognya seperti itu tentang posisi manajer. Ya ini untuk gimana Pak? Bukan kakak beradik dan tetangga dan Dia cari rumahnya kita. Oh iya. Nah itu mungkin gambaran aja. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah memahami. Dan kesimpulannya yang diharapkan dari sekian tadi adalah di posisi manajer. Ya, kalau kita selama ini mungkin posisinya posisi pemantau, posisi teman, posisi merasa bersalah, dan menghukum juga banyak sekarang. Dan itu mulai harus memang segera pelan-pelan dikurangi. Mungkin cukup sekian. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Sesi yang ketiga akan saya sampaikan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Tapi sebelum ke sana, untuk memicu adrenalin kita, Bapak Ibu konsentrasi sebentar. Mari kita sama-sama ice breakingnya, permainannya, sebutkan nama kota terakhir dari. Terima kasih. Mungkin ini sebagai tambahan Bu ya. Tadi yang disampaikan Sultan itu benar ya, bahwasanya penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Itu artinya tadi sudah disampaikan semuanya. Mungkin yang saya tambahi adalah bahwanya dengan penghargaan ini motivasi kan dari luar. Ketika motivasi dari luar, ini dikhawatirkan ini suatu saat ketika nanti tidak ada penghargaan, motivasi yang semangat untuk berprestasi tidak ada lagi ya, karena mereka akan tergantungan dengan penghargaan. Itu tambahan dari saya. Jadi seandainya siswa dengan adanya penghargaan dia semangat, tetapi ketika nanti tidak ada penghargaan lagi dan ketika dia sudah tamat sekolah tidak ada penghargaan, mereka akan memunculkan ketergantungan ya, sehingga potensi yang ada nanti memang
semangatnya semangat memang karena ada penghargaan, ini yang dikatakan sebagai sebuah hukuman sebenarnya. Nah, terkait masalah yang apa yang dilakukan oleh Bu Dalima tadi yang di sekolah ini ketika siswa melakukan pelanggaran, itu sebenarnya kita lakukan tahapannya itu termasuk guru BK-nya menanyakan bahwasanya aturan sekolah itu memang sudah disepakati kalau terlambat disuruh pulang, itu sudah kita sampaikan dengan anak itu. Ya, dengan anak itu juga kita sampaikan, makanya anak itu disuruh pulang. Ya? Udah keyakinan. Itu sudah keyakinan, Bu. Kalau itu memang sudah tumbuh dengan sendirinya, yang muncul dengan sendirinya, itu sudah bagian dari dia. Dan yang akan datang anak itu terlambat dari jam yang kita tetapkan, kalau udah yakin dia tuh nggak mau masuk, pulang aja gitu. Itu bagus menurut saya. Iya. Kan Iya, udah betul, Bu. yakin, karena udah komitmen, udah konsekuensi kan. Cuman untuk menumbuhkan itu, Bu, itu kan tidak mudah, Bu. Ya, itu butuh karena proses. baru Tadi yang proses, pertama, tadi sudah saya sampaikan yang pertama bahwasanya kita pelan-pelan. Ya, apa yang disampaikan Pak Karno, Pak Karno juga seperti itu, penghargaan itu ya bagus, Bu. Ya, kita sah-sah saja menggunakan itu, kan. Cuman kita usahakan, ya. Semangat kita ini bukan semangat karena faktor penghargaan. Kita guru ngajar bukan karena faktor penghargaan. Ya, siswa sungguh-sungguh dalam belajar juga bukan karena faktor penghargaan. Yang diharapkan kan seperti itu. Tapi sah-sah saja itu Pak Kasno. Kalau menurut saya itu juga tidak masalah. Cuman ya mungkin pelan-pelan lah. Karena untuk merubah itu kan juga tidak mudah. Hukuman, kalau hukuman itu tidak boleh. Tidak boleh. Penghargaan adalah hukuman, penghargaan tidak boleh. Iya, seharusnya seperti itu Pak. Cuman tadi kan sudah saya sampaikan Pak Kasno. Karena ini juga butuh proses ya pelan-pelan. Walaupun itu hukuman. Kan nggak mungkin kita sepakat guru yang berprestasi nggak usah dikasih penghargaan misalnya, siswa yang berprestasi nggak usah berat. Nah itu kan kita susah juga Pak, pelan-pelan. Apalagi penghargaan itu dilakukan wali kelas, dompetnya habis Bu kalau semuanya dikasih penghargaan, kecuali memang dari institusi atau mungkin dari sekolah, itu tidak masalah. Kalau perusahaan juga sah-sah saja Pak penghargaan itu Pak. Cuman ya kalau penghargaan itu memang duit pribadi ya kita sebagai wali kelas ya juga tidak sanggup Bu. Setiap ada yang pinter kasih reward, kasih pena, pinter kasih ini kasih itu, terus prestasi ketika ujian semester kita hadiah di luar sekolah, kita hadiah secara pribadi. Jadi dengan seperti itu dengan banyak kekurangan seperti itu mungkin bisa pelan-pelan lah kita kurangi.